kasih. Perkenalkan, nama saya Iksan Lani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal UTS saya, yaitu yang diasumsikan bahwa PT Induk membeli 75% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 310 juta. Nilai buku PT Anak 300 juta dengan data sebagai berikut. Baik, untuk penyelesaiannya, yaitu yang pertama, penyusunan neraca konsolidasi sesaat setelah posisi kepemilikan pengendali diasumsikan PT Induk membeli 75% saham biasa beredar dari PT Anak seharga 310 juta. Nilai buku saham PT Anak 300 juta. Untuk penyelesaiannya, biaya perolehan investasi pada kredit sebesar 310 juta. Untuk nilai buku saham biasa PT Anak 200 juta. Untuk saldo 200 juta pada debit. Saldo laba PT Anak 100 juta pada debit, sehingga totalnya 300 juta dikali dengan bagian PT Induk sebesar 75% atau 0,75, dapatnya 225 juta, sehingga 310 juta dikurang 225 juta dapatnya untuk bagian PT Induk 85 juta. Yang berikut, PT Induk mencatat akuisisi saham PT Anak dengan ayat jurnal. Ya, untuk ayat jurnalnya yang yaitu investasi pada saham PT Anak sebesar 310 juta terhadap kas 310 juta. Yang kedua, untuk menentukan neraca PT Induk dan PT Anak 1 Januari 2001 saat setelah penggabungan. Di sini di tabel berikut terdapat 3 item, yaitu yang pertama akun PT Induk dan PT Anak. Aset, yang pertama aset, yaitu kas pada PT Induk sebesar 40 juta, pada PT Anak sebesar 50 juta. Piutang dagang pada PT Induk 75 juta, pada PT Anak 50 juta. Persediaan pada PT Induk 100 juta, pada PT Anak 60 juta. Tanah pada PT Induk 175 juta, pada PT Anak 40 juta. Bangunan dan peralatan 800 juta pada PT Induk, pada PT Anak 600 juta. Akumulasi penyusutannya 400 juta pada PT Induk, 300 juta pada PT Anak. Investasi pada saham PT Anak pada PT Induk 310 juta, pada PT Anak kosong, sehingga total asetnya yaitu untuk PT Induk 1 miliar 100 juta, untuk PT Anak 500 juta. Yang berikut kewajiban dan ekuitas, yaitu yang pertama utang dagang pada PT Induk 100 juta, pada PT Anak 100 juta. Obligasi pada PT Induk 200 juta, pada PT Anak 100 juta. Saham biasa pada PT Induk 500 juta, pada PT Anak 200 juta. Yang berikut, pada saldo laba pada PT Induk 300 juta, pada PT Anak 100 juta. Sehingga total kewajiban dan ekuitas yaitu pada PT Induk 1 miliar 100 juta dan pada PT Anak 500 juta. Sehingga kita dapat menentukan nilai aset tertentu dari laba, yaitu sebagai berikut. Di sini terdapat 5 item, yaitu yang pertama akun, yang kedua nilai buku, yang ketiga nilai wajar, yang keempat kenaikan nilai wajar, yang kelima 75% bagian PT Induk atau dikali dengan 75%. Untuk akun persediaan, nilai bukunya sebesar 60 juta, untuk nilai wajar 65 juta. Untuk kenaikan nilai wajarnya sehingga kenaikan nilai wajarnya 5 juta, sehingga dapatlah untuk bagian PT Induk 3.750, itu didapat dari 5 juta dikali dengan 0,75 atau 5 juta dikali 75%. Akun yang berikut yaitu tanah untuk nilai bukunya 40 juta, untuk nilai wajarnya
50 juta sehingga kenaikan nilai wajarnya 10 juta. Sehingga 10 juta dikali dengan 0,75% dari bagian PT Induk dapatnya 7.500.000. Untuk bangunan 300 juta pada nilai buku, untuk nilai wajarnya 360 juta sehingga kenaikan nilai wajarnya 60 juta. Sehingga untuk bagian PT Induk yaitu 60 juta dikali dengan 0,75% 0,75 atau dikali 75% dapatnya 45 juta. Sehingga total untuk nilai buku 400 juta, untuk nilai wajar 475 juta, untuk total kenaikan nilai wajar 75 juta, dan total 75% bagi bagian PT Induk 56.250.000. Sehingga kita dapat menentukan neraca konsolidasi sesaat setelah penggabungan PT Induk dan PT Anak. Untuk kertas kerja konsolidasi seperti tampilan di bawah ini. Yang pertama, saham biasa PT Anak yaitu pada yang biaya perolehan yang pertama. Untuk saham biasanya 200 juta, untuk saldo laba 1 Januari 100 juta sehingga diferensialnya 85 juta. Untuk investasi pada saham PT Anak yaitu 310 juta. Untuk kepemilikan non pengendali, untuk kepemilikan non pengendali pada kertas kerja konsolidasi di tabel yang saya jelaskan yaitu 56.250.000 itu didapat dari 75 jumlah untuk bagian PT Induk yang di 75% yaitu jumlahnya 56.250.000 sehingga mengeliminasi saldo investasi awal dan memunculkan kepemilikan non pengendali yaitu yang pertama persediaan sebesar 3.750.000, yang kedua tanah 7.500.000, yang ketiga bangunan dan peralatan 45 juta, goodwillnya 28.750.000 itu didapat dari selisih antara diferensial dan kepemilikan non pengendali. 85 juta dikurang dengan 56.250.000 dapat goodwillnya sebesar 28.750.000. Yang berikut diferensialnya 85 juta. Sehingga dari kertas kerja konsolidasi tersebut kita dapat dari data kertas kerja yang sudah dibuat sebelumnya, sehingga kita dapat menentukan kertas kerja konsolidasi untuk 1 Januari 2001 tahun penggabungan usaha 75% pembelian di atas nilai buku. Di sini terdapat 6 item yaitu yang pertama akun, yang kedua PT Induk, yang ketiga PT Anak, yang keempat debit, yang kelima kredit, yang keenam konsolidasi. Baik, saya akan menjelaskannya dari tabel di bawah ini. Yang pertama untuk akun kas untuk PT Induk 40 juta, untuk PT Anak 50 juta, untuk debit dan kredit kosong sehingga konsolidasinya 90 juta. Akun yang berikut piutang usaha yaitu untuk PT Induk 75 juta, untuk PT Anak 50 juta, untuk debit dan kredit kosong sehingga konsolidasinya 125 juta. Yang berikut untuk akun yang berikut persediaan untuk PT Induk 100 juta, untuk PT Anak 60 juta, untuk debit 3.750.000 dari persediaan yang di 75% dari bagian PT Induk. Untuk kredit kosong sehingga pada konsolidasinya 163.750.000. Untuk bagian tanah pada PT Induk 175 juta, pada PT Anak 40 juta, pada debit 7.500.000 didapat dari 75% dari bagian PT Induk untuk tanah yaitu sehingga 7.500.000 sehingga untuk konsolidasinya 222.500.000. Untuk bangunan dan peralatan pada PT Induk 800 juta, pada PT Anak 600 juta,
Untuk debit 45 juta didapat dari 75% dari bagian PT Induk untuk bangunan dan peralatan, sehingga untuk kreditnya kosong, sehingga untuk konsolidasinya 1.445 juta. Akun yang berikut goodwillnya untuk PT Induk kosong, untuk PT Anak kosong, untuk debit 28.750.000, sehingga konsolidasinya 28.750.000. Untuk akun yang berikut investasi pada saham PT Anak, pada PT Induk 310 juta, pada PT Anak kosong, pada debit kosong, pada kredit 310 juta. Untuk diferensialnya yaitu untuk PT Induk kosong, untuk PT Anak juga kosong, untuk debit 85 juta, untuk kredit 85 juta, sehingga dapatlah total untuk PT Induk 1.500.000 juta, untuk PT Anak 800 juta, untuk konsolidasinya 2.075 juta. Sehingga untuk akun yang berikut akumulasi penyusutan, yaitu pada PT Induk 400 juta, pada PT Anak 300 juta, pada debit dan kredit kosong, sehingga konsolidasinya 700 juta. Untuk akun yang berikut utang dagang, pada PT Induk 100 juta, pada PT Anak pada PT Anak 100 juta, sehingga dapatnya pada debit dan kredit kosong, pada konsolidasi 200 juta. Akun yang berikut obligasi, pada PT Induk 200 juta, pada PT Anak 100 juta, pada debit dan kredit kosong, sehingga pada konsolidasi 300 juta. Akun yang berikut saham biasa, pada PT Induk 500 juta, pada PT Anak 200 juta, pada debit 200 juta, yaitu didapat dari biaya perolehan. Untuk saham biasanya PT Anak 200 juta, pada debit kredit kosong, sehingga pada konsolidasinya 500 juta, karena PT Induk 200 juta dikurang dengan debit 200 juta, sehingga sisanya 500 juta. Untuk saldo laba, pada PT Induk 300 juta, pada PT Anak 100 juta, pada debit 100 juta didapat dari biaya perolehan untuk tabel untuk perhitungan yang pertama, sehingga pada kreditnya kosong, pada konsolidasinya 300 juta, karena PT Anak 100 juta dikurang dengan debit 100 juta, sehingga sisanya 300 juta. Yang berikut kepemilikan non pengendali. Untuk PT Induk 0, untuk PT Anak 0, untuk debit 0, untuk kredit 75 juta, itu didapat dari 300 juta dikali dengan 0,25%, sehingga dapatnya 75 juta. Untuk konsolidasi 75 juta, sehingga total kredit untuk PT Induk 1.500.000 juta, untuk PT Anak 800 juta, untuk debit 470 juta, untuk kredit 470 juta, untuk konsolidasinya yaitu 2.075 juta. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.